Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman nyandak, di saat bercerita kali ini kita lagi nongkrong sama para suhu-suhu nih. Suhu-suhu daripada kreatornya Bang Nardi. Wih. Sambil nyantai, makan gorengan di Bu Aji. Wah, pokoknya terkenal banget nih gorengan di sini nih. Nah, di Lamtoro itu terkenal gorengannya Bu Aji. Paling enak pokoknya gorengan. Paling enak. Bu Haji, teh manis panas ya? Saya teh anget, teh anget. Gua teh manis panas. Ustaz, minum apa? Kopi? Kopi hitam aja kalau ada. Kopi hitam manis. Tadi yang manis banget. Nah, teman-teman nyandak nih sambil nyantai kita bisa menyampaikan sebuah Ustadz bercerita nih. Gimana nih Bang Andre, Bang Acong? Gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Apa yang bisa di-sharing di Ustadz bercerita nih? Ini ada kegelisahan nih, Bang Andre nih. Yang Bisa punya bagaimana? Tahu ke saya mulu nanya ya, kalau saya kan jawabnya asal-asalan, tapi kalau ke Pak Ustadz mungkin lebih jelas. Iya. Coba diutarakan Pak Andri. Ya. Saus enggak? Ini aja Tat, makanya biar kita tuh makin kuat imannya, kita makin lebih takut lagi sama Allah tuh harus gimana Tat? Iya. Ini menarik nih buat teman-teman Nyandak Channel. Di saat bercerita kali ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari Bang Andre, yang saat ini beliau sebenarnya ingin menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi. Di saat bercerita kali ini ada sebuah hal yang perlu kita bisa ambil pelajarannya nih, untuk menambah ketakwaan kita, ibadah kita, kemudian juga biar paling tidak semakin lama ibadah kita menjadi baik dan kita menjadi orang yang baik. Bukan menjadi harus ibadah kita yang paling sempurna, tidak. Paling tidak bertahap kita menjadi yang lebih baik. Ada ceritanya di sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu yang dikenal juga sekarang masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, kan gitu. Nah, ini Sya'ban ini sahabat Nabi Muhammad SAW adalah seorang sahabat yang taat ibadah. 5 waktunya selalu bersama Nabi. Suatu ketika Sya'ban ini tidak datang nih di sholat subuh berjamaah. Baginda Rasulullah nanyain kepada para sahabat, "Wahai sahabat, ada yang tahu Sya'ban gak?" Gak tahu Baginda Rasulullah. Kok dia belum datang ya? Biasanya dia yang paling dulu. Jadi Sya'ban itu tuh terkenal sahabat yang selalu paling duluan ibadahnya. Orang belum nyampe dia udah nyampe duluan. Kayak di base camp kayak si Kancul lah tuh. Kalau urusan udah ajan langsung tuh. Langsung segera dia. Bahkan sebelum ajan 20 menit dia udah standby gitu. Nah, karena saking taatnya ibadah nih si Sya'ban ini, baginda Rasulullah nanya, kita sholat subuh nungguin Sya'ban dulu, karena nggak biasanya dia nih datang terlambat. Kata baginda Rasulullah, tunggu, makin waktu kemari kan waktu semakin berjalan tuh, subuh semakin siang. Ya udah deh, Sya'ban belum datang juga, kita mulai aja sholat subuhnya. Kata baginda nih, baginda Rasulullah langsung mulai sholat. Selesai sholat, dia nengok lagi ke sahabat, "Wahai sahabat,
Ada yang tahu nggak rumahnya Sa'ban di mana? Tahu ya Rasulullah. Baik, kalau gitu kita ke rumahnya aja deh yuk. Nah, kata sahabat, jauh baginda Rasulullah. Nggak apa-apa, ayo kita paranin. Ternyata para sahabat dan baginda Rasulullah ini ke rumahnya Sa'ban, itu perjalanannya kurang lebih waktu sholat duha sampainya tuh. Sampai sholat duha, sekitar jam 9-an ya. Berarti kalau dari jam 6, 7, 8, 9 berapa jam tuh? 3 jaman lah. 3 jaman nyampe rumahnya Sa'ban. Baginda Rasulullah. Ternyata Sa'ban tiap hari itu ke masjid sholat bersama baginda Rasulullah membutuhkan waktu 3 jam. Kalau dia lebih awal, berarti sekitar 4 jam dia baru nyampe di masjid. Gitu, Bang Andre, Bang Acong nih. Nah akhirnya begitu sampai di depan rumahnya Sa'ban nih, sahabat Sa'ban ini, beliau mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah ucapan salam dari dalam, yaitu seorang wanita. Waalaikumsalam. Dibukain pintu, ternyata istrinya Sa'ban. Baginda Rasulullah nanya, mohon maaf ibu, saya berbicara dengan siapa? Saya istrinya Sa'ban, baginda Rasulullah. Mohon maaf, saya datang ke sini ingin menanyakan kenapa Sa'ban hari ini tidak sholat berjamaah di masjid bersama saya. Maaf baginda Rasulullah. Dengan muka yang lesu, dengan pucat, dia menyampaikan kepada baginda Rasulullah, Sa'ban baru saja meninggal dunia baginda Rasulullah. Innalillahi. Kata Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi pukul 4 pagi dini hari. Akhirnya Rasulullah dengan nada yang begitu sedih menyampaikan kepada istrinya bela sungkawanya. Kemudian ada pertanyaan dari istrinya Sa'ban. Baginda Rasulullah dengan rasa yang paling hormat, saya ingin bertanya kepada baginda Rasulullah, ada apa bu? Saya masih ada tanda tanya di hati saya. Ketika Sa'ban menghembuskan napas terakhirnya, ada 3 kata dengan 1 kalimat. Apa itu wahai ibu? Ketika Sa'ban menghembuskan terakhir napasnya itu, Sa'ban mengucapkan, aduh, kenapa nggak jauhan lagi ya? Aduh, kenapa nggak yang bagus aja ya? Aduh, kenapa nggak yang banyakan aja ya? Lalu baginda Rasulullah dengan senyum mengatakan, Masya Allah, Sa'ban adalah sahabat saya yang sudah dijamin masuk surga. Apa arti daripada aduh yang 3 kali diucapkan oleh Sa'ban sebelum menghembuskan napas terakhirnya? Aduh, kenapa nggak jauhan lagi ya? Ternyata Sa'ban ketika orang saat sakaratul maut itu diperlihatkan amal ibadah, kebaikannya dan keburukan. Ternyata yang dilihatkan oleh Allah itu kebaikannya Sa'ban. Jadi dia merasa kurang, merasa menyesal. Kenapa dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat yang lebih jauh lagi? Karena pahalanya begitu besar. Ketika dia melaksanakan sholat, itu baru yang 3 jam. Kenapa enggak yang lebih jauhan lagi bisa setengah jam atau 6 jam atau 10 jam? Karena ganjarannya begitu besar. Terus sholat subuh ya Bang Ustaz? Sholat subuh, ya dia 5 waktunya memang nggak pernah ketinggalan Sa'ban. Jadi Allah sudah memperlihatkan pahalanya perjalanannya Sa'ban itu begitu besar. Sampai dalam hatinya, aduh kenapa nggak jauhan lagi? Nyeselnya begitu. Karena ganjarannya Masya Allah. Kemudian, aduh kenapa nggak bagusan aja? Karena suatu ketika Sa'ban sedang mau pergi ke masjid, waktu itu sholat subuh, Sa'ban melihat ada seseorang tunawisma, fakir miskin yang lagi tiduran di emperan masjid. Dengan kondisi yang begitu dingin, cuaca yang begitu dingin, Sa'ban biasa kalau di Arab itu dia kan harus pakai berlipat tuh. Jadi dia pakai
baju yang bagus untuk sholat, kemudian yang luarnya itu jaket yang hanya melindungi kulitnya saja. Yang dia berikan itu yang jelek kepada si tunawisma itu. Sampai dia bilang, aduh kenapa nggak yang bagusan aja, yang dalamnya gue kasihin aja. Kalau ganjarannya seperti ini, gitu. Ini aja yang jelek saya ganjarannya seperti apa lagi yang kalau udah bagus. Kalau kita kan enggak. Jelek aja. Kadang-kadang yang udah bekas kita kasih nama orang yang ini. Yang terbaik buat kita tahan. Iya. Kita masih sayang. Tapi kalau Sa'ban begitu diperlihatkan di akhir hayatnya itu, Masya Allah, kenapa nggak yang baik aja? Ini buat pelajaran buat kita juga. Nah yang terakhir, aduh, kenapa nggak banyakan? Suatu ketika Sa'ban lagi berjalan, ada seorang fakir miskin, seorang minta-minta kelaparan. Sa'ban punya 1 potong roti, dia bagi 2. Yang sebelah buat si fakir miskin ini, yang sebelah dia makan. Dia akhirnya nyesel tuh, Allah tunjukin dengan pahala ganjarannya. Aduh kenapa saya nggak kasih semuanya aja ya. Itu Bang Acong, Bang Andri, bahwasanya ketika kita belum diperlihatkan apa yang menjadi pahala Allah berikan, paling tidak ini dunia bersifat sementara. Makanya dengan pelajaran ini kita akan mengambil sebuah pelajaran yang menambah biziyadatul iman, nambah. Semakin hari harus bertambah iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nih dari cerita ini kita semakin menjadi yang lebih baik. Amin. Iya nggak? Ya. Dari ibadah kita yang mungkin tidak tepat waktu atau tidak berjamaah, sekarang sudah mulai kita mulai. Ternyata ganjarannya Allah akan perlihatkan pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu taat kepada Allah. Dan buat Bang Acong, Bang Andri, tugas, aktivitas di dunia adalah kewajiban kita terhadap anak dan istri kita. Tapi tetap ibadah kepada Allah yang sampai ditinggalin. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diambil sebuah pelajarannya nih, biar tambah kuat lagi ibadah kita. Jangan pada males-malesan ya. Majelek banget ini mah majelek. Nah, Terang jadinya kelihatan. buat teman-teman nyandak nih, jangan lupa pertingkat iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan jangan lupa juga lalu saksikan Ustadz bercerita di Nyandak Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.